Hai, halo, selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Anak-anak ibu, hari ini hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021. Sebelum belajar, kita mengikuti bernyanyi dan berdoa dari WA. Ya nak, semuanya mengikuti bernyanyi dan berdoa dari WA. Kita selalu menyerahkan diri dan bersyukur. Nah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar, ya nak. Semua bersemangat. Jangan ada yang bermalas-malas. Ayo nak, dibuka bukunya ya nak. Ambil bukunya. Pelajaran kita hari ini dari tema 7. Ya nak. Dari tema 7, perhatikan itu, ini buku tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarmu. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pembelajaran 1, subtema 1, ya nak. Benda hidup dan tak hidup. Dengarkan sedikit ibu ceritakan. Ada 2 jenis makhluk di dunia. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup atau benda hidup memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak. Maksudnya berkembang biak itu bertambah banyak, ya nak. Dan bernafas. Seperti kamu. Kamu adalah makhluk hidup. Ibu guru, bapak, mama. Itu adalah benda hidup. Benda hidup itu ada juga 3 macam. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya nak, benda hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itulah ciri-ciri benda hidup. Nah, sekarang benda tak hidup atau benda mati. Ciri-cirinya tidak memerlukan makanan, tidak bertumbuh atau tidak berkembang biak, dan tidak bernafas. Contohnya kursi, itu benda tak hidup atau benda mati, ya nak. Nah, seperti itu. Jadi ada benda 2, benda hidup dan benda tak hidup. Ayo buka bukunya. Semuanya membuka buku halaman 1 dari tema 7. Subtema 1, pembelajaran 7. Ya nak, ayo kita buka yuk. Kita buka bukunya halaman 1. Oke. Nah, ini halaman 1. Subtema 1. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya.
Nah, gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan topi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Ayo coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Nah, ini ya judulnya Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Nah, di lirik perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Coba perhatikan ini. Ini ada garis putus-putus, tanda hijau yang pendek-pendek ini tandanya pendek ya, temponya pendek. Dan ini yang agak panjang, temponya panjang. Ayo kita nyanyikan ya nak. Judul lagunya Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, seperti itu lagunya ya nak. Nanti bisa kamu nyanyi-nyanyikan di rumah ya nak. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek? Ini ya nak, tanda pendek dan panjang. Ya nak. Diskusikan bersama temanmu. Nah, pasti kamu sudah bisa ya nak. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Apa nak? Contohnya seragam sekolah ya. Gunanya untuk melindungi bagian tubuh ya, sedangkan topi untuk melindungi kepala dan wajahmu. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Ayo amati gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ada Pak Guru dan ada murid-murid ya. Nah, sekarang amati benda-benda di sekitar kelasmu. Dan di rumah juga bisa nanti kamu amati ya nak, benda-benda di sekitar rumahmu. Nah, di gambar tersebut, di kelas tersebut ini ada Pak Guru, ada teman-teman, ada meja, ada kursi, ada papan tulis, dan ada tanaman. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu?
Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Nah, sekarang perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Nah, ada di sini tiang bendera. Ini masuk kelompok mana ini, Nak? Kelompok benda tidak hidup. Gedung sekolah tidak hidup. Kalau Edo adalah benda hidup. Lani benda hidup. Udin benda hidup. Anak bebek, ya ini benda hidup. Ikan benda hidup. Sepeda bagaimana? Tidak hidup. Boneka tidak hidup. Mobil-mobilan tidak hidup. Garuda Pancasila, ya tidak hidup. Nah, seperti itulah. Jadi kamu harus mengetahui mana benda hidup dan mana benda tidak hidup. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda-benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Nah, seperti tadi di sini benda hidup tadi siapa, Nak? Edo, Lani, Udin, sini kan? Nah, sini Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan. Itu benda hidup. Nah jadi benda tak hidup apa tadi? Tiang bendera, gedung sekolah, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Jadi anak-anak ibu semua pasti sudah tahu itulah benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, coba perhatikan ya, Nak. Nama benda kursi. Adakah di sekolah kita? Ada. Meja ada. Papan tulis ada. Lemari ada. Garuda Pancasila di kelas tidak ada, tetapi di kantor ada ya, Nak? Ada. Nah, seperti itu ya, Nak. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Contohnya Lani, kita buat Lani ya. Lani termasuk benda hidup. Karena apa? Memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bernapas. Yang kedua, yang termasuk tidak benda hidup. Apa, Nak? Contohnya kursi. Kursi adalah termasuk tidak benda hidup. Kursi termasuk benda tak hidup. Karena apa? Karena kursi tidak memerlukan makanan, tidak bergerak. Dia tidak bergerak kalau nggak digerakkan. Dia tidak pindah kalau tidak dipindahkan ya, Nak. Tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak bernapas. Nah, itulah tadi ciri-ciri benda tak hidup dan benda hidup. Nah, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3, sampai sila ke-3 pada pelajaran sebelumnya. Coba ayo kita ulang.
Sila pertama apa nak? Ketuhanan yang Maha Esa, melambangkan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melambangkan apa nak? Rantai. Bagus. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, melambangkan apa nak? Pohon beringin. Nah, sekarang kita mempelajari sila keempat. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ini anak. Bunyi sila keempat Pancasila adalah, ayo semua membacanya nak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nanti bisa kamu hafal ya nak. Coba mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu atau di depan keluargamu nanti ya nak. Lakukan dengan suara lantang. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan yang kamu kerjakan hari ini adalah dari pelajaran pelajaran SBDP ya nak ya. Pertama hari ini pelajaran SBDP, yaitu menulis topi saya bundar. Ini anak. Menulis topi saya bundar, judulnya topi saya bundar ciptaan Pak Kasur. Nanti kamu tulis 2 kali. Sekali tulisan lepas dan sekali tulisan bersambung. Ya nak. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nanti kamu nyanyikan nanti. Setelah kamu tulis duluan ya nak. Tulis dulu tulisan lepas sekali dan tulisan bersambung sekali ya nak. Nah, setelah kamu tulis tulisan lepas dan tulisan bersambung, kamu nyanyikan. Nyanyikan lalu divideokan ya nak. Nanti kamu buat geraknya sendiri, memakai baju putih merah dan memakai topi, memakai dasi ya nak. Memakai baju putih merah, seragam putih merah, pakai topi. Nanti bisa kamu nyanyikan sambil kamu buat gerakannya. Itulah les pertama ya nak. Nah, sekarang les kedua adalah mengamati benda di sekitar rumahmu. Ya. Mengamati benda di sekitar rumahmu. Ini kita ganti sekitar rumahmu ya nak. Mengamati benda di sekitar rumahmu. Baru kamu tulis nanti mana benda hidup di sekitar rumah ya nak. Benda di sekitar rumah. Di sekitar rumah ya nak. Di sekitar rumah mana termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Buat sampai 10. Ya nak. Contohnya mama. Benda apa itu nak? Benda hidup. Papa. Adik. Tumbuh-tumbuhan atau bunga yang ditumbuh pohon mangga. Apa aja nanti yang ada di sekitar rumahmu. Ya nak. Atau kamu memelihara ikan laga. Ya, atau ikan mas, atau ikan lele, terserah kamu, ya nak. Nah, benda hidup ada 10 macam nanti, dan benda tak hidup di sekitar rumahmu ada 10. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi hari ini yang kamu pelajari adalah
SBDP menulis topi saya bundar dan menyanyikannya, memakai baju seragam putih merah, dan bahasa Indonesia mengamati benda di sekitar rumahmu, benda hidup atau benda tak hidup. Oke anak ibu, selamat pagi dan tetap semangat. Tetap menjaga kesehatan ya nak. Tetap jaga kesehatan. Nah, pelajaran kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga semua tetap bersemangat dan sehat. Terima kasih. Salam sehat dari Ibu Guru. Mah.